Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Ibu Rohmah Wiraningsih yang mengajar di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan, mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, dalam memenuhi tugas LK21 tentang eksplorasi alternatif solusi ini, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pakar ya. Makanya saat ini saya bersama dengan Ibu Sri Herminingsih. Ya, Ibu ini adalah pakar pendidikan. Beliau adalah instruktur kurikulum 2013 tingkat provinsi Banten ya. Beliau ini adalah lulusan dari Fisika Universitas Padjadjaran. Nah, dan di beliau ini kebetulan di sekolahnya juga selain mengajar fisika juga mengajar PKWU. Jadi sangat sesuai ya dengan tugas saya. Saya mengajar PKWU dan beliau juga mengajar PKWU. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya atas waktunya ya, kemarin sudah sudah wawancara dengan Ibu. Nah, ini menurut dosen katanya sebaiknya dengan menggunakan narasumber yang sama Ibu, katanya biar nyambung katanya. Jadi makanya saya kesempatan ini dengan Ibu lagi. Oke. Ibu, ini untuk memenuhi tugas LK21 saya Bu tentang eksplorasi alternatif solusi Bu. Masalah yang saya pilih, yang ingin saya selesaikan ini Bu, saya mengambil tema tentang rendahnya Bu minat siswa dalam literasi ya, atau dalam membaca itu masih sangat rendah. Nah, lalu saya ini ditugaskan oleh dosen untuk mencari beberapa referensi ya, kajian literatur tentang masalah yang saya pilih tadi ya, tentang literasi tadi. Nah, dari beberapa referensi itu saya memilih ada literatur dari Arifatul Khairiyah dan kawan-kawan di tahun 2018 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa itu bisa menggunakan bahan belajar seperti book creator. Ya, mohon pendapat Ibu tentang book creator itu bagaimana dalam meningkatkan literasi siswa. Ya, oke. Ya, memang ini adalah problem kita ya di Indonesia ini, bahwa berdasarkan penelitian memang peserta didik kita itu masih rendah sekali ya tingkat literatnya ya, literasinya. Nah, ini berarti kita harus guru ya harus lebih meng-create lagi atau mendongkrak kemampuan siswa agar bisa lebih literasinya lebih ditingkatkan. Nah, kalau itu book creator itu sangat bagus sekali ya Ibu. Book creator itu adalah sebuah media yang digunakan oleh guru ya untuk lebih banyak berkreasi, membuat suatu ya seperti konten kreator ya yang inovatif sekali. Mungkin sehari-hari bisa membuat materi pembelajaran yang dibuat semenarik mungkin ya, banyak fitur-fitur di media tersebut yang bisa nantinya diakses oleh peserta didik gitu, sehingga peserta didik itu mungkin akan lebih tertarik ya, sehingga dia otomatis nanti akan dengan sendirinya akan meningkat nanti literasinya gitu kan. Bisa juga nanti dimasukkan di kreator ya, mungkin kreator itu lebih bisa lagi dimasukkan materi-materi atau mungkin video-video pembelajaran gitu ya, mungkin bisa video pembelajaran yang dibuat oleh gurunya sendiri gitu ya, yang mana pada saat itu menjelaskan materi gitu ya, atau mungkin memberikan solusi gitu kan. Nah, atau juga bisa juga mungkin dimasukkan dari video-video pembelajaran dari sumber-sumber yang lain yang mungkin di-embed ya, dimasukkan ke dalam book creator tadi ya, bisa menjadi khazanah atau menjadi sumber informasi yang bisa dibutuhkan oleh peserta didik gitu ya. Jadi itu bagus sekali ya book creator itu mungkin ya harus dikembangkan book creator. Di samping anak itu ya mungkin e-book banyak ya, e-book itu ya Pusat Buku Nasional Puskur itu juga sudah mengeluarkan banyak sekali ya buku-buku pembelajaran untuk peserta didik. Namun buku-buku itu ya isinya sih ya informasi-informasi
mungkin bisa lebih ditunjang lagi dengan book creator tadi, dan itu book creator itu yang membuat guru-guru itu lebih inovatif, lebih kreatif gitu kan ya. Semoga nanti dengan book creator ini ya tingkat literasi peserta didik itu bisa lebih meningkat, sehingga nantinya pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik gitu kan ya, bisa lebih baik dengan pencapaian yang bagus tentunya gitu kan, dan anak kita mungkin menjadi ya tadi tingkat literasinya bisa ditingkatkan. Ya, mungkin anak-anak bosan nih dia baca buku paket seperti biasa. Ya betul, ya, betul. Buku paket gitu. buku paket itu kadang-kadang anak-anak itu sudah karena saat ini kan ya era digital era digital ya, anak-anak itu mungkin lebih gawai gitu, lebih tertarik dengan menggunakan literasi digital ya, karena ya bukan berarti buku itu tidak baik, tetap baik gitu kan, karena kadang-kadang kan tetap harus baca buku juga ya, diperlukan juga mungkin ya positif negatifnya, tapi itu untuk book creator ini sangat baik karena lebih banyak fitur-fitur multimedianya lah ya. Ya mungkin bisa ya nanti bisa menggunakan games gitu kan, anak-anak sekarang kan lebih suka ya, lebih menarik dengan pembelajaran itu menggunakan games gitu ya, sehingga anak-anak itu lebih tertantang nanti untuk bisa saling games itu ditautkan ya, betul gitu. ditautkan gitu kan. Ya mungkin itu ya. Di antaranya gitu ya. Jadi sangat bagus ya book creator, kita bagus seorang guru membuat book creator ini mungkin perlu ditingkatkan lagi nanti, mungkin ilmu pengetahuannya untuk bisa lebih kreatif lagi ya, gitu, bisa menjadi konten kreator jadinya. Ya ini memang menuntut guru untuk lebih kreatif, inovatif dan terus belajar ya Bu ya. Di era sekarang ini era digital ya, memang itu mungkin udah tuntutan ya, mau nggak mau gitu, seorang guru ya harus ke arah sana juga gitu. Bukan youtuber aja tapi guru juga harus bisa juga nanti menjadi konten kreator juga di bidang pendidikan gitu kan ya. Ini sangat bagus sekali book kreator ini gitu ya. Bisa dikembangkan lagi. Baik Bu, ini kan karena memang alternatifnya diharapkan lebih dari satu Bu ya. Nah, selanjutnya saya juga membaca lagi nih Bu kajian-kajian literasi ya. Ada juga kajian literasi yang menyatakan bahwa selain menggunakan bahan belajar seperti book creator ya, untuk meningkatkan minat siswa untuk meningkatkan literasi tadi, bisa menggunakan cara PBL Ibu, problem based learning. Ya, jadi bagaimana Ibu? Oke ya, PBL atau ya problem based learning ya, itu adalah salah satu model pembelajaran ya. Model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan di kurikulum ya, dari sejak kurikulum 2013 ya. Dari sejak kurikulum 2013 maka model pembelajaran PBL ini, program studi ini sangat digaungkan ya, sangat diharapkan ya, bahwa pembelajaran ini bisa kalau dulu kan di kurikulum 2013 itu kan bahwa pembelajaran itu harus 4C ya, 4C ya. Ya, untuk kreatif ya, komunikatif ya. Anak-anak itu bisa belajar itu memiliki jadi anak-anak itu tidak terfokus pada ya banyak yang disuapin aja gitu, tapi kalau PBL ini adalah problem anak-anak itu nantinya bisa dia menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran gitu, materi-materi apa yang disampaikan. Nah, itu di problem. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gurunya udah ya bisa saat ini ya problem atau masalah yang akan diangkat ya pada saat ini, sebenarnya semua pelajaran bisa ya, dari problem yang saat ini sedang dihadapi itu apa, dan itu yang diangkat untuk dijadikan model pembelajaran gitu ya. Itu ya. Jadi untuk problem based learning ini atau model pembelajaran problem based learning ini, siswa itu dituntut untuk dia berpikir tingkat tinggi ya, dia harus lebih kreatif lagi ya. Kreatif bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya yang sedang dihadapi gitu ya, sedang
dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah dengan tuntutan itu maka siswa itu akan banyak mencari otomatis referensi ya, referensi ya yang digunakan yang mungkin saat ini bisa referensi ya tadi pakai buku kreator tadi, mungkin dari gurunya secara langsung yang membuat buku kreator tadi yang dimana di dalamnya berisi informasi-informasi atau mungkin bisa juga berisi ya sebagai sumber pembelajaran untuk nantinya bisa menjadikan pendukung dia untuk bisa mengikuti pembelajaran problem based learning tadi gitu. Jadi dengan tadi dituntut untuk mencari solusi itu kan jadi semakin ingin tahu ya Bu. Ingin tahu ya makanya anak-anak itu ya itu tadi literate tadi ya Ibu ya. Literate ya itu kita sebagai guru ini harus bisa mengembangkan anak-anak itu untuk bisa literate atau dia itu ya benar-benar melek ini loh gitu kan problem yang sedang dihadapi gitu kan dalam suatu permasalahan pembelajaran. Maka dia itu ya tadi bisa dari sumber-sumber yang ada, bisa dari gurunya tadi, buku kreator tadi, bisa juga mencari sumber belajar mungkin dari lingkungan sekitarnya gitu kan. Mungkin dia bisa mengamati lingkungan sekitar, sekitar ini sedang terjadi apa misalkan kalau di kewirausahaan ya saat ini mungkin kalau dikaitkan dengan perencanaan usaha Bu? Perencanaan usaha, kalau suatu perencanaan usaha berarti kan anak itu harus menganalisa terlebih dahulu ya menganalisa terlebih dahulu. Kalau membuat suatu wirausaha maka dia harus menggali dulu apa ya kira-kira saat ini yang bisa dibuat gitu kan, yang bisa dibuat untuk dikembangkan menjadi wirausaha gitu kan. Nah jadi kemampuan dari dalam dirinya sendiri kan, wirausaha itu kan biasanya dengan kemampuan yang ada pada dirinya gitu kan, kira-kira mampu nggak gitu saya mengerjakan pekerjaan itu gitu kan, dianalisa gitu kan. Kalau sudah mampu saya mampu misalkan membuat suatu karya gitu kan, atau suatu sesuatu yang bisa dijual gitu ya, sesuatu yang bisa nanti menghasilkan menjadi mata pencaharian gitu kan, menjadi produknya dia, maka dia juga harus menganalisa dulu pasarnya siapa gitu kan, nah banyak kemudian nanti permodalannya seperti apa gitu kan, kemudian nanti ya itu kan memerlukan suatu analisa terlebih dahulu sebelum dia memulai gitu kan, ada pesaingnya enggak gitu kan, terus harus seperti apa produknya dibuat gitu kan, tingkat pasarnya tadi gitu kan. Misalkan dalam suatu wirausaha itu kan misalkan penjualan pasarnya mungkin kalangannya misalkan menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu, mungkin dengan produk yang sama mungkin kualitasnya harus seperti apa kalau untuk dijual ke atas, kalau ke bawah seperti apa gitu ya, sehingga mungkin dia nanti dengan seperti itu ya bisa sukses ya gitu kan ya. Kamu tetap mengalami berbagai evaluasi gitu. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu ini atas waktunya, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari hasil wawancara ini Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya. Oke, sekian untuk menjawab tentang masalah terpilih ya yang saya pilih tentang bagaimana meningkatkan literasi siswa pada anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.